Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam dari Tegal Alpukat Rangdo. Oke teman-teman, hari ini Senin. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek bagi rekan-rekan yang merayakan. Semoga hari raya Imlek ini, tahun baru Imlek ini memberikan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Dan hari ini ya, kita mau melakukan progres penyemprotan yang mendadak kalau bisa dibilang. Karena saya lihat ini banyak daun-daun alpukat di sini itu menguning dan ada yang terbakar lalu rontok ya. Jadi saya menggunakan atas anjuran teman, saya menggunakan B1 ya, B1 untuk mengurangi stres pada tanaman. Jadi saya menyemprotnya dan sekalian menyemprot daunnya, juga menyemprot batangnya. Ya, di sini komplek kubah. Teman-teman bisa lihat perkembangan kubah di sini. Jadi sambil jalan, sambil menyemprot, ketika ada cabang-cabang kecil yang tidak sesuai, saya langsung potes dia. Ya, jadi tidak menentukan waktu kapanpun itu. Kalau memang dia perlu kita melakukan pemotesan ataupun pruning, teman-teman bisa lakukan dan bisa lihat dari keadaan pohonnya ya. Kalau itu memungkinkan silahkan dilakukan. Jadi kalau waktunya kapan, yang opsional itu mungkin sekitar 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali. Tapi kalau memang sambil jalan ini kita sudah melihat ya cabang-cabang yang mungkin sifatnya nanti tidak sesuai dari konsep dan sistem pruning yang kita lakukan, teman-teman bisa memotesnya sejak dini ya. Oke, di sini kita lihat pohonnya subur teman-teman, tapi untuk batangnya ya ada penggerak ya, penggerak. Mungkin ini kemungkinan landak ya. Di sini banyak landak, terus ada juga ayam hutan dan hewan-hewan melata lainnya ya. Tapi pohonnya masih cukup stabil ya, dan untungnya tidak semua tergerak ya, masih ada sisi kambium untuk mendistribusikan makanan. Oke, lanjut. Ya, di sini komplek kubah. Jadi kemarin sudah melakukan perabasan. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi yang kecil-kecil itu cabang-cabang yang bagi saya, menurut saya ya, nanti pertumbuhannya tidak bagus. Jadi saya potes duluan. Ini juga kubah, tapi saya belum melakukan pemilihan cabang kecil karena semuanya masih kecil-kecil dan masih belum tahu ini arahnya kemana ya. Jadi saya biarkan dulu, mungkin nanti next kalau ketika agak besar sedikit sudah kelihatan, kemungkinan akan saya potes teman-teman ya. Oke, next, jalannya jalan. Ya, ini kubah juga pertumbuhannya. Terus sudah saya pasangi mulsa. Next, ini kubah juga sudah saya pasangi mulsa juga. Jadi sudah semua tanaman ya, sudah semua tanaman saya pasangi mulsa. Dan kalau menurut saya teman-temannya, ini pribadi saya sendiri ya, setelah seminggu ya, hampir semingguan, kita hampir 2 mingguan ya pemasangan mulsa ini, ada beberapa hal positif yang saya lihat teman-teman. Ini mungkin yang menurut saya ya. Jadi ketika tidak dipakai mulsa tuh, kemungkinan hujannya cukup deras dan tanaman ini menerima banyak air ya. Banyak air, terus karena curah hujan yang begitu sangat tinggi, beberapa bulan ini pertumbuhannya ini agak stagnan dia.
Ini menurut saya teman-teman ya, jadi kurang tahu apakah ini karena mulsanya atau mungkin karena apa, kita kurang tahu. Tapi setelah saya menggunakan mulsa, kemungkinan curah hujan air itu tidak terlalu masuk ke dalam akar, dan rata-rata semua pertumbuhan alpukat itu luar biasa, semua berkembang. Jadi yang sebelumnya stuck, jarak tidak mengeluarkan cabang baru ketika musim hujan itu karena curah hujan yang tinggi, dan kebanyakan mungkin yang mendapatkan air dari curah hujan. Tapi setelah saya menggunakan mulsa, curah hujan itu tidak terlalu langsung mengenai akar, dan sebagian besar pertumbuhannya ini sangat maksimal. Itu menurut saya ya teman-teman, jadi jangan dijadikan patokan ya. Itu juga kuba, semuanya rata-rata ya seperti itu. Kuba juga, terus di atas juga kuba. Jadi rata-rata semuanya itu mengeluarkan cabang baru. Dan ada satu lagi yang ini. Aduh, pelan-pelan ya. Ini teman-teman, ini dari masa penanaman awal sebelum menggunakan mulsa. Kalau enggak salah ini dia merupakan jalur air ya. Jadi dia stagnan ini, sama sekali tidak mau mengeluarkan apa namanya tuh, terubus dia. Setelah saya pasangin mulsa, lokasinya saya benerin pengairannya, jarang mendapatkan curah hujan langsung. Sekarang dia sudah mulai ada perkembangan terubus baru ya. Jadi kurang tahu ya ini apa karena pengaruh mulsa ataupun yang lainnya, karena sebelumnya sejak awal musim hujan, curah hujan yang tinggi, sama sekali tidak mau berkembang dia ini. Oke ya, mungkin nanti next kalau ada video lagi saya update. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan disclaimer lagi, ini menurut pendapat saya tentang mulsa ya, setelah hampir 2 minggu pemakaian banyak ada perkembangan ya. Kurang tahu ini apa karena mulsanya atau karena apa. Jadi jangan dijadikan patokan teman-teman, saya hanya sekedar sharing, oke ya. Oke, sekian dari saya. Salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Rahayu, rahayu, rahayu. Suksema.